siswa di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan teman-temannya. Pernahkah kalian melihat seorang diejek, dihina, atau bahkan dikucilkan oleh teman-temannya? Hal tersebut sering dianggap sebagai candaan biasa. Namun sebenarnya tindakan itu termasuk pembulian atau bullying yang menyebabkan atau memberikan dampak yang sangat serius bagi korbannya. Pembulian merupakan salah satu masalah sosial yang masih sering terjadi, terutama di lingkungan sekolah atau di media sosial. Lalu, apa sebenarnya pembulian dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan seseorang? Mari kita bahas. Bullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan seseorang secara sengaja dan berulang-ulang. Pembulian dapat dilakukan secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media sosial. Contohnya, seperti mengajak fisik seseorang, memberikan julukan yang menghina, mengucilkan teman dari pergaulan, menyebarkan gosip, hingga menuliskan komentar negatif di media sosial. Seringkali, pelaku menganggap tindakannya sebagai lelucon. Namun, bagi korban, tindakan tersebut dapat meninggalkan luka yang sangat mendalam. Kemudian, apa ya dampak bullying? Supaya teman-teman tahu apa dampak bullying, mari kita bahas. Nah, setelah kita tahu Apa itu bullying? Kita beralih ke dampak bullying. Dampak pembulian tidak hanya dirasakan saat kejadian itu berlangsung, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Teman-teman tahu nggak apa yang dirasakan korban pembulian? Korban sering mengalami rasa cemas, rasa takut, depresi, rendah diri, dan juga kehilangan kepercayaan dirinya. Mereka juga cenderung sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar, dan mereka memilih menjauh dari lingkungan sosial. Dalam kasus yang lebih serius pembulian dapat menyebabkan depresi, bahkan stres yang berkepanjangan, bahkan mereka sering berniat untuk menyakiti diri sendiri. Selain merugikan korban, pembulian juga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi semua orang. Inilah alasan mengapa pembulian itu termasuk masalah sosial. Dampaknya itu tidak hanya dirasakan satu korban, tetapi juga memengaruhi lingkungan sekolah, pergaulan, dan kehidupan masyarakat. Pembulian jika terus-menerus terjadi, maka kebudayaan kekerasan akan terjadi, diskriminasi, dan juga menurunnya rasa saling menghormati antar sesama. Terus, bagaimana solusi dan juga pencegahan untuk tidak terjadinya pembulian? Kira-kira apa ya? Setelah melihat berbagai dampak yang terjadi, tentu pembulian tidak boleh dilakukan terus oleh orang. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya dari kita semua untuk mencegah dan menghentikan pembulian. Nah, pembulian itu sendiri dapat dicegah jika kita memiliki rasa empati dan saling menghormati satu sama lain. Jika melihat tindakan pembulian, jangan hanya diam, melainkan kalian memberikan dukungan dan melaporkan tindakan tersebut kepada guru, kepada orang tua, dan pihak-pihak yang dapat menangani. Kita juga dapat membiasakan diri untuk menggunakan kata-kata yang baik, saling menghargai, dan atau menjaga satu sama lain untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera. Setelah kita mendengarkan tentang pemaparan pembulian tadi, bahwasanya kita dapat menyimpulkan pembulian bukanlah candaan, melainkan masalah sosial yang berdampak besar, seperti kesehatan mental, pendidikan, dan kehidupan bagi seseorang. Mari bersama-sama kita menghentikan pembulian dan mendekatkan lingkungan dengan penuh rasa hormat, kepedulian, dan kebersamaan. Stop bullying!